Pernikahan megah abad ini. Bab 659. 20 Mei. Itu adalah hari yang sangat biasa, yaitu 360 hari setahun. Tidak ada yang istimewa tentang itu. Namun, karena perkembangan internet sekarang sudah sangat maju, penyebaran informasi sangat cepat, dan juga karena 520 terdengar seperti kalimat, "Aku mencintaimu." Sehingga hari ini disebut Hari Valentine. Pasangan muda telah menghabiskan banyak festival baru ini. Tetapi bagi Carson, orang yang lebih dingin, apalagi Hari Valentine ini, dia bahkan belum memikirkan Hari Valentine paling terkenal di barat pada 14 Februari. Pagi-pagi sekali, Arila terbangun dalam aroma mawar yang segar dan membuka matanya untuk melihat ruangan yang penuh dengan bunga mawar. Dia tidak bisa mempercayainya. Sudah bangun? Dia tidak melihat orang itu, Carson, tetapi dia mendengar suaranya. Dia tidak duduk di jendela dan membaca koran. Dia datang dari aula luar. Apa yang kamu lakukan? Memangnya hari ini hari apa? Kapan dia mengisi kamar dengan mawar? Apakah ingin dia menjadi peri bunga? Apakah kamu menyukainya? Carson datang dan menciumnya dengan kepala di lengannya. Ya, Arila mengangguk. Ya, apa maksudmu? Carson bertanya sambil tersenyum. Dia tidak tahu mengapa tatapan mata Carson yang panas membuat jantung Arila berdetak kencang. Suka aku atau kamu suka bunga? Bunga itu jelas-jelas disiapkan olehnya. Pada saat ini, dia tampak iri dengan bunga itu. Suka bunga? Arila menjawab dengan sengaja. Benar saja, dia melihat wajah Carson sedikit murung dan sepertinya tidak puas dengan jawabannya. Karena kamu yang menyiapkan bunga, kata Arila. Bunga-bunga indah akan disukai oleh setiap wanita. Tetapi dibanding dengan bunga, yang lebih dia sukai pemberi bunga tersebut. Karena dia adalah bunga yang dikirim orang favoritnya. Maka Arila lebih menyukai bunga-bunga ini. Carson puas dengan jawaban tambahan Arila. Dia tersenyum dan berkata, "Bangun dan mandilah. Akan ada hal-hal besar yang harus dilakukan sebentar lagi." Memangnya ada apa? Ketika Arila bangun, dia hampir lupa apa yang terjadi semalam. Sekarang Carson menyebutkannya dan membuatnya semakin penasaran. Patuh saja, cepat. Tidak, aku masih ingin berbaring sebentar. Dia memenuhi rumah dengan bunga, dan Arila sama enggannya untuk bangun seperti peri bunga yang dikelilingi oleh bunga. Ayolah, kamu bisa berbaring di tempat tidur sesukamu besok. Ada apa ini sebenarnya? Arila bertanya lagi. Dia tidak pernah rela terburu-buru keluar dari tempat tidur sebelumnya. Tidak peduli seberapa terlambat dia tidur, dia akan selalu menunggunya. Ya, jangan tanya lagi, kata Carson. Baiklah kalau begitu. Arila tidak meminta apapun dan pergi ke kamar mandi untuk bersih-bersih.
Ketika Carson keluar, dia sudah menyiapkan semua pakaian untuknya dan sepertinya siap untuk membantu dia berpakaian sendiri. Meskipun mereka adalah suami dan istri, kedua orang itu saling melihat telanjang. Tetapi Arila masih saja merasa malu ketika dia berpikir dia ingin mengganti pakaiannya. Dia mengambil pakaian itu dari tangan Carson dan segera bersembunyi di ruang ganti. Ketika dia mengganti pakaiannya dan keluar, Carson sudah menyuruh orang untuk mengantar sarapannya ke kamarnya. Dia berkata, "Hari ini kamu bakal lelah, makanlah lebih banyak." Tapi bagaimana dengan Rila kecil dan Sebastian? Aku akan meminta mereka untuk sarapan bersama. Arila memandangi dua kamar lainnya. Tidak ada gerakan di ruangan itu. Dia bertanya-tanya, apakah kedua bocah itu lebih malas darinya? Ferdian membawa mereka keluar untuk bermain. Carson menyisihkan makanan, mencicipi suhu bubur dan merasa lebih suhunya tepat sebelum Arila memakannya. Bubur ini terlihat lezat. Arila mengambil sendok dan melahapnya. Dia mengangguk dan berkata, "Ini benar-benar enak." "Baguslah kalau enak." Carson mengambil tisu dan menyeka mulut Arila. Berpikir pada dirinya sendiri bahwa dia melihat pembuatan bubur ini. Jika itu sesuai dengan seleranya, bagaimana itu bisa dilakukan? "Kamu makan juga dong." Arila dengan cepat selesai memakan semangkuk bubur dan melihat Carson tidak bergerak. "Aku sudah makan." Sebenarnya, Carson tidak makan, tetapi hatinya terlalu bersemangat. Begitu bersemangat sehingga dia tidak bisa makan apapun. Tenang selalu menjadi kata ganti. Ketika ia mengambil alih grup Aces pada awal tahun ini, ketika rapat pemegang saham pertama diadakan, ia tidak mengalami pasang surut emosional. Pernikahan yang ditunggu-tunggu ini memberinya terlalu banyak perasaan yang tak pernah dia alami dalam hidupnya. "Aku juga sudah kenyang," kata Arila. Setelah dia bangun, dia makan lebih sedikit. Jadi dia tidak bisa makan banyak saat makan ini. Carson tidak akan membiarkannya kelaparan. Selama dia lapar, dia bisa makan apa yang dia inginkan kapan saja. "Baiklah, ikutlah aku pergi." Carson bangkit dan mengulurkan tangan ke Arila dengan sungguh-sungguh. "Oke." Kali ini Arila tidak bertanya kemana dia pergi, tetapi menyerahkannya ke telapak tangan yang besar, di mana dia membawanya. Kemanapun dia pergi, dia akan ikut. Mereka keluar dari hotel, butuh sekitar setengah jam untuk naik mobil tamasya yang disediakan khusus untuk mereka, dan tiba di depan sebuah gedung merah yang terlihat sangat hangat. "Sangat indah," Arila berseru dengan tulus. Bangunan kayu 2 lantai dengan segala macam bunga dan tanaman ditanam di halaman. Sesekali terdengar suara burung, tampak seindah halaman di lukisan itu. "Selamat datang Tuan Carson, Nyonya Carson." Seorang wanita berpakaian bagus tersenyum dan menyambut mereka. "Halo, hari ini akan merepotkan kalian." Carson mengangguk dan berkata dengan sopan. "Halo." Arila mengangguk dan tersenyum dan menyapa orang. "Tuan Carson, Nyonya Carson, tolong ikut saya." Wanita itu dengan murah hati memberi isyarat untuk bertanya dan dia yang memimpin. Carson menggandeng Arila masuk ke dalam taman. Berjalan melalui jalan batu, mereka memasuki rumah. Ketika mereka memasuki rumah, perasaan berbeda melihat di luar sama sekali berbeda. Saat memandang keluar rumah,
Arila mengira itu adalah rumah pribadi. Bagaimanapun, tempat yang hangat dan indah seperti itu sempurna untuk rumah. Setelah memasuki rumah, Arila melihat papan kayu kecil tergantung di pintu, dan dia menyadari bahwa itu adalah studio pribadi. Ini adalah tempat yang baik untuk bekerja di lingkungan seperti itu. Staf senang dan suasana hati pelanggan pun ikut tertular. Ruang ganti kita ada di atas. Wanita itu tersenyum dan berkata lagi, "Tuan Carson, Nyonya Carson, silahkan naik ke atas." "Apa yang akan kita lakukan?" Arila sementara masih kebingungan, mengikuti Carson ke ruang ganti di lantai 2. "Selamat datang, Tuan Carson, Nyonya Carson." Suara dari para staf yang sangat kompak. Arila meliriknya dengan santai. Stafnya memiliki sekitar selusin orang. Sepertinya mereka menunggu kedatangan mereka untuk melayani mereka. Carson menatap orang-orang dan berkata, "Bisa dimulai." Arila canggung lalu berkata, "Carson, apa yang kamu lakukan?" Carson pun tertawa. "Kamu akan mengetahuinya nanti." "Tuan Carson, menurut latihan yang biasa, pada saat ini Anda tidak bisa berada di sini." Wanita itu sangat sopan berkata kepada tamunya.